kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yaitu tentang limit fungsi. Nah, mungkin sebelum itu kami perkenalan terlebih dahulu dari ujung kiri. Kenalkan, nama saya Helmi Triko. Saya Julio Marcel. Saya Muhammad Afadidia Najib. Saya Raka. Dan saya Muhammad Karim. Baik, mungkin untuk tidak berlama dalam belajar ke materi pertama yaitu yang akan dijelaskan oleh saudara kita Helmi Triko. Konsep limit dari titik cluster. Definisi. Misalkan asal dari titik bilangan L. Suatu titik C elemen bilangan L adalah titik cluster dari A jika setiap lingkungan delta dengan delta lebih besar dari 0. Lingkungan delta daripada D sama dengan lingkungan X elemen bilangan D. Jarak titik X ke titik C kurang dari delta, atau lingkungan daripada C sama dengan interval terbuka C kurang delta, C sama delta. Dari C membuat paling kurang satu titik dari A yang berbeda dengan C. Catatan, titik C dapat merupakan anggota dari A atau bukan. Secara umum kami diperlukan bahwa adanya titik C lingkungan C daripada delta irisan A yang berbeda dengan C agar menjadi titik cluster dari A. Konsep limit dari titik cluster diberikan himpunan A sampai bilangan L. Titik C disebut titik cluster dari A jika setiap delta lebih besar dari 0. Lingkungan delta daripada C irisan A memuat minimal satu titik C atau lingkungan delta daripada C irisan A. Himpunan yang tidak sama dengan bilangan C tidak sama dengan 0. Contohnya 2 merupakan titik cluster dari interval tertutup 1,3. Buktinya yaitu ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang. Perhatikan bahwa lingkungan dari interval terbuka 2 kurang delta, 2 delta, di 2 kurang delta, 2 tambah delta, irisan interval tertutup 1,3 mempunyai 2 kemungkinan. Saya bisa ambil delta yang dekat sama dengan 3 dan 1. Jika kita gambarkan akan seperti ini. Kita juga bisa ambil delta yang lebih besar untuk lingkungan yang lebih besar untuk interval kurang delta, 2 tambah delta. Untuk delta lebih besar dari 1, maka dia akan mendekati 3 di sebelah kanan dan mendekati 1 di sebelah kiri. Jika kita gambarkan akan seperti ini. Sehingga di bawah itu interval terbuka 2 kurang delta, 2 tambah delta yang merupakan kemungkinan 1. Untuk delta kurang dari 1, maka dia akan melewati 3 di sebelah kanan dan akan semakin kecil
kurang dari 1. Dari 1 di sebelah kiri. Jadi kita gambarkan akan seperti ini. Jadi kita diperoleh kemungkinan 2, yaitu interval tertutup 1,3. Setelah kita mendapatkan kemungkinan, dari irisan lingkungan interval terbuka 2 kurang delta, 2 tambah delta, irisan interval tertutup 1,3. Maka kita harus pastikan bahwa minimal ada satu titik di mana C sama dengan 2. Untuk delta kurang dari sama dengan 1. Ingat kembali sifat kerapatan bilangan real. Misalkan 2,3 di mana misalkan 1,3 di mana antara 1,3 itu dapat bilangan A tambah B per 2, sehingga 2 tambah alfa per 2 sama dengan 4 tambah alfa per 2 sama dengan 2 tambah alfa per 2. Jadi untuk delta kurang dari sama dengan 1, maka 2 tambah alfa per 2 elemen dari interval terbuka 2 kurang delta, 2 tambah delta, dan juga 2 tambah delta per 2 tidak sama dengan 2. Untuk delta lebih besar dari 1, maka akan diperoleh interval tertutup 1,3 di mana 1 elemen dari interval tertutup 1,3. Jadi berdasarkan definisi Vicki Pascal, maka 2 merupakan titik cluster dari interval tertutup 1,3. Oke dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada selanjutnya dari penyampaian materinya. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalid. Oke.
Oke, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu konsep tepat limit. Nah, di mana definisi dari konsep tepat limit ini yaitu misalkan nih A merupakan subset dari himpunan bilangan real, merupakan di mana titik C itu merupakan titik cluster dari A. Nah, kita tahu cara mendapatkan titik cluster itu yaitu telah dijelaskan oleh saudara Helmi tadi. Nah, artinya di mana fungsi f yang merupakan pemetaan dari himpunan A ke himpunan bilangan real. Nah, di mana suatu bilangan real suatu bilangan real L dikatakan sebagai limit f di titik C jika diberikan epsilon lebih besar daripada 0, maka terdapat delta yang lebih besar daripada 0, sehingga jika x yang merupakan anggota dari himpunan A dan jarak dari x ke titik C lebih kecil daripada delta lebih besar daripada 0, maka jarak dari fx ke L itu lebih kecil daripada epsilon. Okay, next slide. Nah, ada beberapa catatan, yaitu yang pertama karena nilai delta itu bergantung pada epsilon. Nah, biasanya ditulis dengan delta epsilon, ya. Nah, selanjutnya ketidaksamaan, perbandingan pada ketidaksamaan jarak dari titik x ke titik C itu lebih besar daripada 0, itu mengatakan bahwa titik x itu tidak sama dengan titik C. Nah, jika L itu limit dari fx di titik C, artinya f itu konvergen ke L. Nah, biasanya ditulis L itu sama dengan limit x menuju C dari fx. Nah, contohnya yaitu buktikan limit berikut, di mana limitnya itu limit x menuju 5 dari akar 2x sama dengan 6 sama dengan 4. Nah, di mana pembuktiannya yaitu untuk membuktikan limit ini dengan menggunakan definisi, kita dapat membaginya menjadi dua kategori, yaitu yang pertama kita akan melakukan analisis pendahuluan. Nah, di mana tujuan kita yaitu untuk dari jarak dari x ke 5 kecil daripada delta lebih besar daripada epsilon. Nah, maka kita bisa memulai dari jarak dari fx dikurangi dengan L itu sama dengan lebih kecil daripada epsilon. Nah, fx-nya itu akar dari 2x tambah dengan 6 dikurangi dengan 4. Nah, ini kita bisa menggunakan kalikan akar sekawan, di mana akar dari 2x ditambah dengan 6 dikurangi dengan 4 itu kita kalikan akar 2x tambah dengan 6 ditambah dengan 4 per akar dari 2x ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Nah, selanjutnya karena ini kalikan akar sekawan, maka kita dapatkan mutlak dari 2x ditambah dengan 6 dikurangi dengan 16 per akar dari 2x ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Maka kita dapat tulis menjadi mutlak dari 2x dikurangi dengan 10 per akar dari 2x ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak ini kita bisa menjadi mutlak dari 2x dikurangi dengan 10 per mutlak dari akar 2x ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Nah, terus ini kita bisa tulis menjadi seper dari mutlak akar 2x ditambah dengan 6 ditambah dengan 4 dikalikan dengan mutlak dari 2x dikurangi 10 ini dapat kita faktorkan menjadi 2 dikalikan x dikurangi dengan 5. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak tadi, 2-nya bisa kita keluarin menjadi 2 per mutlak dari 2 akar 2x sama dengan 6 tambah dengan 4 dikalikan dengan x dikurangi dengan 5. Nah, perhatikan bahwa yang sebelah kiri ini, di mana sebelah kiri ini pada berikutnya itu nilainya pasti selalu positif. Nah, sehingga karena nilainya pasti selalu positif, kita dapat menggunakan manipulasi aljabar. Di mana dengan menggunakan manipulasi aljabar 2 per mutlak dari akar 2x sama dengan 6 tambah dengan 4 itu pasti nilainya lebih kecil daripada 2 per 4 dari nilai mutlak x dikurangi dengan 5. Nah, ini nilainya sama dengan 1/2 dari karena x
X kurangi 5 itu lebih kecil daripada delta, maka dia seperdua dari delta. Nah, di mana tujuan akhir kita ingin menjadikan itu sama dengan epsilon. Nah, disinilah di mana analisis pendahuluan itu kita menebak nilai epsilon, menebak nilai deltanya. Berapa nilai delta yang hasilnya itu epsilon. Nah, itu sama dengan 1/2 kalikan dengan 2 epsilon. Nah, sehingga dapatlah nilainya epsilon. Sehingga kita dapat menebak nilai deltanya itu sama dengan 2 epsilon. Nah, selanjutnya yang kedua kita menggunakan bukti formal. Nah, dengan menggunakan bukti formal ini kita dapat menggunakan definisi dari sifat limit tadi, di mana ambil sebarang epsilon lebih besar pada 0, maka kita pilih delta itu adalah 2 epsilon. Nah, di mana dengan menggunakan definisi limit tadi, di mana mutlak dari x kurangi dengan 5 lebih kecil daripada delta lebih besar daripada epsilon, maka nilai dari fx itu akar dari 2x ditambah dengan 6 dikurangi dengan 4. Jadi kita seperti dari analisis pendahuluan tadi, kita bisa menggunakan dengan akar sekawan 2x tambah dengan 6 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan akar 2x tambah 6 tambah dengan 4 per 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4. Nah, kemudian kita bisa menjadi ini 2x tambah dengan 6 dikurangi dengan 16 per akar dari 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4. Nah, ini sama aja kita bisa tulis tadi menjadi mutlak dari 2x kurangi dengan 10 per mutlak akar 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4. Nah, ini kita bisa tulis menjadi mutlak 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4 kalikan dengan mutlak 2x kurangi dengan 5. Nah, selanjutnya kita dapat tulis jadi 2 per mutlak dari 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4 kalikan dengan x kurangi dengan 5. Nah, ini sama aja nilai lebih kecil daripada 2 per 4 dikalikan dengan epsilon. Ini sama nilainya 1/2 epsilon karena 1/2 delta, delta karena deltanya itu adalah 2 epsilon, maka 1/2 kalikan dengan 2 epsilon. Nah, sama dengan 1 epsilon. Jadi terbukti bahwa nilai dari limit x menuju 5 akar 2x tambah dengan 6 itu sama dengan 4. Sekian dari saya balikkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada adik atas penyampaian materinya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu teorema kekebalan limit. Jadi di sini saya akan buktikan teorema ini. Sebelumnya kita baca dulu teoremanya, yaitu jika f yaitu kombinasi dari A bilangan real dan C adalah suatu klaster dari A, maka f hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Pada teorema ini kita dapat melihat ada 3 poin penting, yaitu f itu fungsi yang dipindahkan dari A menuju bilangan real, kemudian yang kedua C itu adalah suatu titik klaster dari A, dan kemudian yang akan saya buktikan yaitu f itu hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Nah, untuk membuktikan teorema ini yang diperlukan yaitu definisi 4.1.4 yang dijelaskan oleh adik tadi. Mungkin langsung saja kita ke pembuktian. Di sini kita andaikan L dan L aksen yaitu limit dari fungsi f pada C. Nah, berdasarkan definisi 4.1.4, di sini bisa kita tulis pada L dan L aksen itu jika untuk setiap epsilon besar dari 0, maka terdapat delta besar dari 0. Sehingga untuk x elemen A, maka mutlak dari x kurang c besar dari 0 kecil dari delta epsilon per 2.
maka mutlak dari fx kurang L itu kecil dari epsilon per 2. Kemudian dengan cara yang sama bisa kita buat pada titik L aksen, yaitu untuk setiap epsilon besar dari 0 maka terdapat delta besar dari 0, sehingga jika x lebih dari a maka mutlak x kurang c besar dari 0 itu akan kecil dari delta aksen epsilon per 2. Maka mutlak dari x kurang L aksen itu kecil dari epsilon per 2. Nah, untuk membuktikannya dari kedua bentuk ini bisa kita konstruksi menjadi mutlak dari L kurang L aksen, yaitu kita sama dengankan mutlak dari L dikurang fx ditambah fx dikurang L aksen. Di sini bisa kita kurungkan kedua bentuk ini. Kemudian dengan pertidaksamaan segitiga, yaitu mutlak dari x tambah y itu kecil dari sama dengan mutlak x tambah mutlak y. Nah, ini bisa kita buat dari bentuk ini kecil dari sama dengan mutlak dari L kurang fx tambah fx kurang L aksen. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, fx kurang L aksen itu kecil dari epsilon per 2 dan fx kurang L itu epsilon per 2. Sehingga di sini bisa kita buat pada persamaan ini kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, yaitu sama dengan epsilon. Sehingga di sini kita ketahui bahwa L kurang L aksen yaitu kecil dari epsilon. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa epsilon itu besar dari 0, epsilon itu besar dari 0, maka L kurang L aksen ini sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan L aksen akan menyebabkan L sama dengan L aksen. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa titik L itu sama dengan titik L aksen, sehingga pada teorema timbalan limit yang mengatakan f itu hanya dapat mempunyai satu limit pada c, terbukti bahwa di sini ada satu limit yang sama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketinggalan limit. Di sini teoremanya itu jika f a menuju L dan c suatu titik latar dari A, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, titik fx x menuju c sama dengan L. Yang kedua, diketahui setiap lingkungan epsilon dari L terdapat lingkungan delta dari c, sehingga jika x tidak sama dengan c, maka fx tidak termasuk lingkungan dari L. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan contoh. Yang pertama itu x menuju c dari b sama dengan b. Di sini kita misalkan f x sama dengan b untuk setiap x anggota bilangan berikut. Lalu kita dalam dengan dari definisi untuk setiap epsilon besar dari 0 itu terdapat delta besar 0. Sini kita ambil deltanya itu sama dengan 1
Sehingga jika X besar, jika X anggota A dan 0 kecil dari mutlak X min J itu akan besar dari epsilon. Kita masukkan nilainya fx mutlak fx kurang L kecil dari epsilon. Masukkan nilai fx sama dengan B dan L sama dengan B. Itu akan kecil dari epsilon sehingga 0 kecil dari epsilon dan terbukti lim X menuju C dari B dengan B itu benar. Definisi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Lalu untuk contoh yang kedua, kita misalkan Gx sama dengan X dan L dengan C. Di sini untuk mengenai definisi untuk jika terdapat epsilon besar 0, terdapat delta besar 0. Nah, di sini kita ambilnya delta itu sama dengan epsilon. Dan jika 0 kecil dari mutlak X min C kecil dari delta, di mana deltanya itu sehingga mutlak X min C kecil delta itu akan sama dengan G X mutlak L itu akan sama dengan mutlak X min C kecil dari epsilon. Karena sudah kecil dari epsilon, maka terbukti lim X menuju C untuk X sama dengan C. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Julio Masenapa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria barisan limit fungsi yang mempunyai teorema, yaitu misalkan fungsi yang memetakan A ke L dan jadi dari A angka limit X menuju C dari F sama dengan L jika dan hanya jika berlaku untuk sembarang barisan X n dalam A yang bergap ke titik C sudah kecil sehingga X n tidak sama dengan C untuk semua n elemen n barisan jika X n berbeda. Jadi apa? Nanti bagi baca. Nanti baca bagian definisi. Mana ya? Yang pertama kita akan buktikan teorema 1 kedua, yaitu akan kita buktikan barisan untuk fxl itu berpikir ke L. Dari yang pertama diketahui kalau limit X menuju C dari F sama dengan L, yang artinya
akan berlaku fx dikurangi L kecil x dikurangi. Dan dari contoh yang kedua diketahui kalau barisan xn itu konvergen ke C, maka akan kita gunakan definisi kekonvergenan baris. Karena sudah diketahui kalau suatu barisan xn itu konvergen ke C, maka untuk delta besar 0 berlaku K elemen n sehingga untuk setiap n besar sama dengan K akan berlaku xn dikurangi C kecil delta. Karena pada pernyataan 2 diberitahu kalau xn-nya itu tidak sama dengan C, maka xn dikurangi C besar dari 0. Kita dapatkan dua persamaan, yaitu xn kurang C kecil delta dan xn kurang C besar dari 0. Maka kita peroleh persamaan baru, yaitu 0 kecil dari xn dikurangi C kecil delta. Karena berlaku kondisi ini, maka berdasarkan definisi sebelumnya akan berlaku kondisi ini. Maka berlaku kondisi yaitu F Berarti di sini ya. xn dikurangi L kecil epsilon. Maka telah terbukti kalau F barisan fxn itu konvergen ke L. Jadi di Selanjutnya akan dibuktikan untuk pernyataan 2 ke pernyataan 1, yang mana kita akan menggunakan pengandaian yaitu limit the x menuju C dari F tidak sama dengan L. Maka dari definisi limit untuk pengandaian ini, maka untuk sebaran epsilon besar 0 sehingga delta besar 0 x elemen A 0 kecil dari x kurang C kecil delta, tetapi fx dikurangi L besar sama dengan epsilon. Karena di sini tidak sama dengan, maka dia fx dikurangi L besar sama dengan epsilon. Kita ketahui bahwa dengan delta besar 0 terdapat x elemen A sehingga 0 kecil dari x kurang C kecil dari C, maka didapat untuk setiap n elemen bilangan asli untuk n bilangan elemen dari bilangan asli seper n pastilah besar dari 0, sehingga terdapat xn elemen A, maka berlakulah kondisi 0 kecil dari xn kecil C kecil dari seper n. Karena kondisi ini berlaku,
kondisi yang ini, yaitu fxn dikurangi L besar sama dengan epsilon. Karena fxn dikurangi L besar sama dengan epsilon, maka terbukti kalau limit x menuju c dari f tidak sama dengan L. Hal ini menjadi kontradiksi dengan pernyataan awal yaitu yaitu barisan fxn konvergen ke L. Jadi pengandaian kita salah, maka yang benar pastilah limit dari x menuju c dari f sama dengan L. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, tadi penjelasan dari kita di beliau mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang limit fungsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.